Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Sinta Dewi dengan NIM 1262042020130. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang aliran filsafat. 2. Hubungan filsafat dengan matematika. Wahyudin mengemukakan hubungan antara matematika dan filsafat adalah sebagai berikut. Matematika dan filsafat merupakan upaya-upaya intelektual paling awal untuk memahami dunia di sekitar kita. Dan kemudian lahir di Yunani kuno serta mengalami transformasi penting di sana. Matematika adalah suatu studi kasus penting bagi filsuf. Agenda filsafat kontemporer memiliki formulasi-formulasi yang sangat jelas berfokus pada matematika yang meliputi epistemologi dan ontologi. Filsafat matematika pada dasarnya merupakan pemikiran reflektif terhadap matematika. Menurut Haryono, objek yang dikaji dan dipertimbangkan secara cermat dan penuh perhatian adalah matematika. Secara khusus, filsafat matematika menurut Howard W. Evans dan Carl V. Newson adalah, in particular, a philosophy of the mathematics essentially amounts to an atomic construction in which the static mass of mathematical knowledge accumulated over the age is given a certain sense on order. Secara umum, filsafat matematika pada dasarnya ialah percobaan penyusunan kembali kumpulan pengetahuan matematika yang tidak teratur selama berabad-abad dan diberi simbol serta makna tertentu. Tesis dari Val Billis memiliki dua bentuk yang ekuivalen, satu positif dan satu negatif. Bentuk negatif berkaitan dengan penolakan terhadap absolutis. Pengetahuan matematika bukan kebenaran yang mutlak dan tidak memiliki validitas yang absolut. Bentuk positifnya adalah pengetahuan matematika dapat dikoreksi dan terbuka untuk direvisi terus-menerus. Terdapat 4 aliran besar dalam filsafat matematika, yaitu aliran logisisme, aliran formalisme, aliran intuitionisme, dan platonisme. Terdapat 4 aliran besar dalam filsafat matematika, yaitu 1. Logisme. Logisme memandang bahwa matematika sebagai bagian dari logika. Kedua, dari formalisme. Aliran ini menyatakan bahwa matematika merupakan sistem lambang yang digunakan dalam mewakili berbenda-benda yang ada atau menggunakan proses pengobatan terhadap lambang-lambang yang digunakan, menurut Haryono. Ketiga, ada intuitionisme. Aliran ini memandang matematika sebagai hasil dari intuisi. Intuisi dijadikan andalan dalam mengkaji dan memahami matematika. Keempat, ada platonisme. Pandangan Plato terhadap matematika bahwa objek matematika bersifat abstrak dan tidak memiliki hubungan realitas atau asal-usul sehingga bersifat abadi dan tidak berubah. Menurut Ernst, ada beberapa keberatan terhadap logisme, antara lain 1. Bahwa pernyataan matematika sebagai implikasi pernyataan sebelumnya. Dengan demikian, kebenaran-kebenaran aksioma sebelumnya memerlukan eksplorasi tanpa menyatakan benar atau salah. Hal ini mengarah pada kekeliruan karena tidak semua kebenaran matematika dapat dinyatakan sebagai pernyataan implikasi. Kedua, teorema ketidaksempurnaan Gödel menyatakan bahwa bukti deduktif tidak cukup untuk mendemonstrasikan semua kebenaran matematika. Oleh karena itu, reduksi yang sukses mengenal aksioma matematika melalui logika belum cukup untuk menurunkan semua kebenaran matematika. Ketiga, ada kepastian dan keajekan logika, bergantung kepada asumsi-asumsi yang tidak teruji dan tidak dijustifikasi. Program logisis mengurangi kepastian pengetahuan matematika dan merupakan kegagalan prinsip dari logisisme. Logika tidak menyediakan suatu dasar tertentu untuk pengetahuan matematika. Pemahaman penganut formalisme menurut Anglin atau Haryono adalah 1. Formalis dalam memahami objek matematika seperti lingkaran sebagai sesuatu yang konkret, padahal tidak bergantung pada objek fisik. Kedua, formalis tidak dapat menjamin permainan matematika itu konsisten.
Keberatan-keberatan tersebut dapat pula dijawab oleh para penganut formalisme sebagai berikut. Satu, lingkaran dan yang lainnya adalah objek yang bersifat material. Kedua, meskipun beberapa permainan itu tidak konsisten dan kadang-kadang trivial, tetapi yang lainnya tidak demikian. Anglin Haryono.